Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Rumah Rengganis, senang banget nih ketemu teman lama. Yang lamanya tuh bener-bener lama, tapi selalu punya ide-ide baru. Wanggi Hud. Yeay. Kenalin aku juga dong. Ya, selamat bertemu lagi dengan Wanggi Hud. Saya kedatangan juga dan bertemu langsung dengan Nisa Rengganis, kawan lama juga yang terus progres dengan berbagai macam aktivitasnya di kehidupannya tentunya. Ini dia Nisa Rengganis. Jadi edisi kali ini Wanggi nggak mau kalah, katanya nggak mau jadi yang ditanya-tanya. Nanti dia juga bakalan tanya hostnya. Oke, teman-teman, Wanggi Hud bukan orang yang baru dalam circle kesenian Indonesia, khususnya di dunia teater ya, di dunia pantomim. Dan baru saja nih stikernya dibagi-bagikan, Pusat Studi Meme Wanggi Hud. Nah, saya akan memulai dari ini dulu. Apa nih maksudnya pusat studi? Apakah ini sekolah, universitas, ya, komunitas, ya? Dan kenapa Wanggi dari sekian banyak aliran teater di dunia kesenian gitu memutuskan untuk menjadi pantomim? Iya. Meme ya, istilahnya meme. Meme ya. Lebih enaknya meme ya. Jadi tuh, jadi pusat studi meme Wanggi Hud ini, nah itu ya udah di Zoom ya. Salah satunya adalah kita harus punya tangga ya gitu ya. Harus terus menaiki tangga demi tangga gitu. Karena memang pada akhirnya ya yang sudah pernah dilalui gitu ya, kayak komunitas, terus kelompok-kelompok gitu ya. Nah, sepertinya perlu ada nih untuk ruang di kelanjutannya gitu. Nah, lebih serius, lebih legitimate. Betul, itu salah satunya lebih legitimasi terhadap apa yang dikerjakan gitu ya, gitu, concern di sana gitu. Nah, makanya akhirnya memilih membuat pusat studi meme itu adalah bagaimana nanti bisa bukan hanya mewadahi tapi juga membuat diskursus terkait dengan seni pantomim dengan lintas seni lainnya gitu ya, gitu. Jadi tidak hanya sebatas dengan bicara tentang pantomim itu gitu nih. Jadi memang apa nih pantomim yang sudah dilakukan oleh Wanggi dengan teman-teman gitu ya, gitu. Nah, ternyata bukan hanya bicara tentang pantomim, tapi ternyata di dalamnya ada mengkaji tentang pantomim dengan psikologi, mengkaji pantomim dengan sejarah gitu ya, sosiologi, filsafat gitu ya. Nah, hal-hal itu jadi kalau hanya sebatas komunitas, kelompok itu kan terlalu cair. Iya, terlalu cair dan pengetahuannya tidak begitu terakses banyak gitu. Gitu, terbatas hanya komunitas ini tampil, komunitas itu tampil. Nah, kebetulan di pusat studi meme ini ada konsentrasi yang berfokus pada pengkajian itu gitu, pengarsipan, ini gitu, progresif sekali karena bahkan di universitas seni ya, di institut seni sekalipun belum ada yang khususon ya dalam kajian meme itu sendiri. Kajian meme itu karena sendiri, betul. Meme biasanya masuk dalam pengkelompokan di teater. Iya. Gitu. Nah, Wanggi di meme ini udah berapa tahun, Gi? Dari kalau terhitung dimulai dari 2004 dulu punya program Nyasar Nyusur Story. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Berarti kalau 2004 udah 20 tahun. 20 tahun. Nyaris ya? Sekitar nyaris 20 tahun. Wow, dalam menekuni dunia meme dan menariknya ya, memang masih sedikit ya kalau di Indonesia. Betul, ya. Jogja misalnya ada Mas Andi SW. Ada Mas Andi, ada Asita. Almarhum juga ya, Pejemek yang terus memberikan spirit tentang berprosesnya ya gitu. Nah, apakah pusat studi ini berangkat dari ketersedikitan itu ya, dan coba bisa ceritakan modelnya apakah seperti sekolah? Nanti di sana ada kepala sekolahnya atau rektornya kalau setingkat universitas ya kan? Terus mentor-mentornya kita kenal dengan istilah nama dosen kan? Kalau di kelompok komunitas kan mentor lah ya sebenarnya. Atau mentor. Bagaimana proses kurasi pendaftaran para siswanya, pesertanya untuk masuk di pusat studi meme ini? Karena ini eksklusif sekali, baru dirilis malam ini. Dan dibahas di Rumah Rengganis ya. Coba ceritain gitu. Jadi akan ke sana ya gitu. Lokomotifnya akan ke sana karena memang itu yang diperlukan gitu. Karena balik lagi tadi teman-teman pantomim juga ya
bisa dibilang kalau di literasi pantomim sendiri tuh ya tentang kesejarahan dan buku-bukunya terutama gitu ya. Nah itu sangat minim sekali gitu ya. Gitu. Dari perpustakaan itu minim sekali. Nah, terutama literasi gitu ya gitu. Karena memang definisi kayak pantomim sendiri kan masih hanya mencakup pada definisi KBBI dan definisi yang bisa kita serap gitu ya. Tapi lebih luas lagi kan perkembangannya lebih mencakup hal yang lainnya gitu. Nah, kalau terkait tadi ada kelas dan sebagainya akan ke sana gitu. Karena akan sifatnya adalah akademi. Nah, gitu. Akan ada akademi itu akan tersaring lah gitu ya. Gitu generasi-generasi salah satunya adalah dan dia punya kurikulum juga di sana. Betul, ada ke sana gitu. Jadi memang selain itu bisa juga siswa atau siswa kali mahasiswanya atau siswanya itu jadi ke dosen jadi mahasiswa lagi. Jadi siswanya ini atau murid-muridnya atau pesertanya ini jadi punya medan tempur yang lain gitu. Ketika berhadapan dengan lintas keilmuan itu gitu. Gitu sudah ada. Karena pada akhirnya meme itu sebenarnya hanya medium. Tapi apa yang ingin disampaikan seperti Wanggi lebih dikenal sebagai meme yang melakukan aksi-aksi kritik sosial. Betul. Dan terlibat dalam beberapa penggarapan isu yang mengkritik lingkungan, isu HAM, yang terbaru kemarin satwa liar ya dengan berbagai itu. Nah, artinya ketersinggungan multidisiplin ini menjadi satu hal yang urgent. Iya, betul. Karena memang kalau saya juga melihat sejarah masa lalunya, ternyata memang ya sudah seperti itu gitu, bertemu dengan peneliti, bertemu dengan sejarawan gitu. Nah, kenapa pada akhirnya masuk ke Indonesia di dekade kesekian gitu ya, periode-periode sebelumnya itu kok lepas dengan singgungan dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya, ada apa gitu. Nah, makanya perlu kita telusuri lagi. Bahkan mungkin tidak hanya di meme, di cabang seni yang lain ya. Mungkin itu. Karena sebenarnya persinggungan multidisiplin ilmu itu justru memperkaya khasanah kesenian yang digeluti. Betul. Nah, nyaris 20 tahun berkarya di dunia meme. Nah, boleh dong Wanggi bisa berbagi keasikan, keseruan dan bahkan kesusahannya. Karena bagaimana menyampaikan satu ide, satu gagasan dengan mini kata, bahkan ya tidak ada kata-kata ya. Nah, itu gimana gitu? Iya. Sesimpel seperti kita keseharian hidup ya. Maksudnya berarti mengamati sekitar kita gitu. Merespon. Iya, merespon gitu. Seperti tadi ada suara grinder kopi. Mungkin kita akan sontak gitu. Itu adalah respon dari maklum lagi rame-ramenya. Karena ada Wanggi Hut. Seru-serunya ya. Rumah Rengganis kedatangan Wanggi Hut langsung rame. Mantap. Gitu. Jadi memang ya itu pengamatan lewat mata kita, pendengaran kita gitu ya. Indra tiap hari akan terus merespon apa yang dilihat ya, apa yang dirasakan, apa yang didengar gitu. Nah, dari situlah bagaimana kita bisa mengumpulkan data-data bunyi dan data-data visual ini jadi satu yang bisa kita olah di dapur, kemudian kita racik dan kita sajikan gitu. Nah, ini kan sangat ini banget ya. Prosesnya itu ya gitu. Circle gitu. Iya, gitu. Sangat sampai segitunya ya gitu. Karena memang harus melalui tahap itu pun tahap yang taruhlah seyogianya itu seharian kita gitu. Gitu bangun tidur, lu ke beresin kamar kayak atau ke kamar mandi, terus salin pakaian, dan itu kan seharian gitu. Nah, kadang memang ada celah yang luput ketika kita tidak bisa atau belum berupaya untuk merekam itu gitu. Iya. Nah, gitu merekam itu semua. Gitu. Jadi mungkin orang yang nggak paham dalam dunia senian, khususnya di meme gitu, nganggapnya ya cuma gitu-gitu. Poster gerak gitu kan. Padahal dalam performan itu, dalam sajian itu ada proses panjang di belakang dapur kreativitas itu. Betul, dan salah satunya bukannya proses seperti itu tapi pencatatan gitu ya. Gitu, minta data. Nah, lu sendiri, kamu sendiri lebih nyaman disebut sebagai seniman meme yang aliran apa? Gitu? Iya. Nah, kalau bicara aliran gitu ya, memang pada akhirnya yang romantis kah, yang humanis kah ya? Kan banyak banget tuh aliran. Kadang kan orang
kemudian mencap kita padahal kayaknya aku nggak kayak gitu banget atau bisa jadi ya kamu lebih nyaman aku banyak menggarap isu-isu soal lingkungan gitu kan, meme yang aktivis lingkungan ya. Jadi justru kalau bicara seperti aliran atau genre atau apapun tadi itu enggak ya, maksudnya saya lebih baik membebaskan lah gitu ya, membebaskan karena itu biar tidak ada terikatan karena kemerdekaannya dari situ mungkin gitu. Gitu. Nah itu ada kemerdekaannya, jadi bisa fleksibel dan bisa membantu teman-teman lain untuk menguatkan disiplinnya masing-masing gitu. Nah menarik, ini kan yang menariknya. Nah gitu. Selain melakukan aksi-aksi pantomim di berbagai kegiatan dan saya menyimak lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan isu-isu sosial ya. Wanggi juga berperan dalam beberapa pertunjukan teater. Betul. Yang terbaru kemarin memerankan sebagai Gombloh yang masih menempel sepertinya karakter Gombloh. Nah, Nggi, gimana Nggi dari yang tidak banyak dialog ya, meme tanpa kata-kata, kemudian tiba-tiba kau masuk panggung sebagai aktor yang pasti di sana akan banyak dialog yang melakukan ya pasti ya karena saya juga dulu pernah ikut teater dan sama-sama Wanggi juga dulu zaman-zaman SMA ya. Jadi kita punya kecenderungan menjadi sebagai aktor teatrikal atau dalam kegiatan happening art gitu ya. Terus tiba-tiba suruh ngapalin naskah, baca dialog, pasti kan punya tantangan sendiri. Iya. Bisa ceritain tuh perpindahan itu gimana? Iya, ini menarik karena memang buat saya jadi pengalaman yang lain ya. Bukan baru tapi pengalaman yang lain karena Gombloh itu kan masuk pada ruang di mana sudah masuk ke ranah industri teater gitu ya. Gitu. Di sana udah ada sponsor dan sebagainya, itu kan bagian dari itu gitu. Kedisiplinan juga kan. Soal latihan. Iya, betul. Apalagi harus menggunakan vokal. Yang biasanya Wanggi itu selalu seorang diri gitu kan. Tiba-tiba sekarang harus tiba-tiba sekarang harus dalam satu kelompok besar ya. Akhirnya harus punya kedisiplinan. Betul dah. Itu dilaluin dengan berbagai macam keputusan ya. Pada akhirnya keputusan ini saya ambil karena ini di bulan satu bulan Ramadan ya. Dan ini menarik karena memang di karantina juga, saya minta di karantina. Berapa lama tuh? Selama proses itu proses karantina, dari menghafal naskah, dari mendapatkan secara psikologis karakter Gombloh ya gitu ya, bagaimana Gombloh berada dalam vokal tubuh gitu ya, gitu perawakan gitu ya. Nah itu kan nggak ya saya coba untuk kayak bermimpi, coba menarik mimpi lah ya. Jadi akhirnya orang biasanya kan bermimpi itu kan dapat mimpi. Nah ini saya gimana caranya menarik gitu. Menarik sosok Gombloh. Apalagi ini sosok yang melegenda kan. Melegenda. Nah itu yang karakternya kuat gitu ya. Kuat banget gitu. Ikonik gitu ya. Gitu, ikonik. Nah di sana ya pertemuan-pertemuan dengan komunikasi dengan bayangan-bayangan itu terjadi gitu. Karena memang ya Gombloh ini ya kalau saya berkaca pada diri sendiri ya enggak mirip gitu kan. Tapi memang ketika dia mengeluarkan vokal sebagai penyanyi ataupun mengeluarkan kisah-kisah biografinya, nah ini nih yang menjadi pembawaan bahwa Gombloh itu melekat gitu. Oke, menarik. Gitu. Itu jadi satu challenge tersendiri ya? Challenge tersendiri udah sekian 15 tahun. Nagih nggak? Saya bersyukur ya, dalam artian nggak sampai kepada ranah nagihnya itu. Karena akhirnya kamu tetap ke jalur yang kamu pilih, main itu. Main itu gitu. Nah bagaimana ya itu dia tadi. Tapi kalau dapat tawaran main film, mau dong ya? Mau dong. tetap membawa disiplin pantomim. Dari panggung teater ke film tuh lebih menantang juga. Lebih menantang lagi. Oke, seru-seru. Nah Nggi, jadi teman-teman Wanggi ini kuliah di STSI Bandung, jurusan teater. Kemudian selain ya aktivitas di masa kuliahnya dia banyak bergiat dengan kelompok-kelompok teater ya. Sempat di Casanova juga ya? Casanova. KPH Komunitas Payung Hitam Payung Hitam. Nah, saya yang awalnya pengen masuk teater tapi tidak diizinkan oleh orang tua, akhirnya harus masuk ke politik. Tapi saya ikut teater kampus. Bedanya kalau Wanggi di kampus teater. Kampus teater. Kalau saya di teater kampus. Nah, ini ada pertanyaan juga buat saya. Nah, bosan tadi udah nanya 2 orang. Nah,
Yang saya tahu memang Nisa itu kan juga sangat produktif ya, aktif dalam melahirkan karya-karya termasuk puisi ya gitu ya. Puisi-puisi yang dimana di dalamnya itu kata-katanya bertarung ya gitu. Bertarung dan merekam semua memori perjalanan ya gitu. Nah, yang terakhir itu kan manuskrip. Yang terakhir Suara dari Pengungsian. Suara dari Pengungsian. Yang sebelumnya manuskrip sepi, kemudian obituari puisi. Nah, yang Suara dari Pengungsian nih yang menarik gitu ya. Nah, kenapa pada akhirnya pengalaman perjalanan ya, gitu ya, dan yang tadi saya bahas itu tentang bagaimana merekam memori menjadi kata-kata ya, pengepul ya, gitu ya, lebih ini ya, pengepul kata-kata gitu. Peternak gitu ya. Itu kan tidak pernah habis ya gitu. Gitu. Nah, ini yang saya juga kadang iri dengan para pengepul kata-kata ini. Gitu. Karena makanya pada akhirnya pengepul imajinasi aja gitu. Tapi imajinasi yang berada dalam sektor di mana ini real gitu. Bagaimana imajinasi real ini di dalam kenyataan pun terjadi kan gitu. Gitu tidak dibuat-buat atau tidak dilebih-lebihkan gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kenapa pada akhirnya Nisa kemudian ketika melahirkan Suara dari Pengungsian itu gitu ya, saya sempat baca tuh ada beberapa puisi yang akhirnya merekam peristiwa Palestina. Iya, Palestina, Rohingya. Iya, Rohingya ya. Nah, Sudan. Kenapa pada akhirnya merekam peristiwa itu kemudian menjadikan kata-kata dan ya waktu itu gue baca itu sangat terasa ya bahwa seperti berada di tempat itu gitu. Gitu. Nah, mungkin ini sebagian dari teman-teman yang sudah membaca pun juga akan berada dalam atmosfer tempat kejadian gitu. Itu bisa begitu. Nah, ini sebenarnya kan saya percaya ingatan manusia itu pendek. Nah, itu dia. Yang bahkan kemudian dalam adagium Latin itu ada istilah verba volant scripta manent. Ya. Kata-kata yang terus berucap itu akan terbang, hilang, tidak bermakna ketika dia tidak ditulis atau kalau sekarang ketika tidak didokumentasikan. Makanya kita merekam ini ya untuk bisa teman-teman dengarkan. Nah, saya sepakat sama Wanggi ketika Wanggi merespon sebuah peristiwa yang kau lalui, yang kau temui, yang bersinggungan, yang kemudian dijadikan bekal di dalam dapur kreativitas, diolah untuk kemudian disajikan. Sebenarnya sama, penulis juga, ya penulis itu kan masyarakat yang hidup di tengah, warga yang hidup di tengah masyarakat ya. Kita tuh ya siapalah ya pernah mengalami patah hati, pernah mengalami jatuh cinta, frustasi, bahkan melewati masa-masa traumatik misalnya, atau bahkan bisa jadi sebagai subjek orang pertama ya ataupun sebagai subjek orang tiga yang merekam itu dari jauh gitu. Nah, dalam kasus di Palestina misalnya saya berusaha melihat dari orang yang ada di luar itu. Nah, sama seperti kalau katanya jurnalis itu akan mencatat ya. Kameramen itu akan memotret ya. Penulis itu memberi makna dalam peristiwa itu. Jadi saya masih percaya dalam medium kesenian itu harus lahir dari pantulan realitas. Nah, itu dia. Ya. Walaupun banyak ya teman-teman di luar itu yang percaya dia mengandalkan imajinasi, fantasinya, kemudian kejutan-kejutan lain, misalnya fiksi itu nggak harus ada pakem-pakem bla bla bla. Tapi saya masih percaya, saya masih sangat suka karya-karya realisme, karya-karya realis gitu ya. Kemudian saya juga berusaha dalam setiap puisi yang saya tulis itu ya berangkat dari pantulan realitas yang kita temui. Iya. Karena itu ya menarik ya, karena memang bagaimana kata-kata juga kan akhirnya ada kekuatan di sana untuk kita bisa masuk ke sejarah tersebut gitu kan. Gitu kan. Karena memang ada makna di balik betul. Seolah-olah kita berada di tempat kejadian lah gitu ya. Gitu. Ya, senang sekali kalau itu bisa membuatmu merasa ada di sana. Betul. Karena memang kayak di pantomim sendiri itu pasti orang akan melihat ketika saya bermain pantomim gitu ya, akan terbius kan gitu ya, gitu dengan imajinasi yang dilemparkan gitu ya, atau gerakan gitu ya. Nah, padahal itu adalah gejolak yang ini gimana ya, ngontrol biar nggak nangis gitu, atau ngontrol biar emosi yang nggak meletup-letup gitu. Nah, itu kan jangan kesannya akhirnya jadi subjektif. Betul, itu kan pergolakan yang
yang luar biasa karena mediumnya adalah tubuh. Iya. Itu tadi gitu. Gitu bagaimana kontrol emosi, kontrol tubuh dan bagaimana psikologis. Dia ibaratnya sederhananya orang yang selalu menggunakan bahasa tubuhnya, ya kejujuran itu muncul gitu. Gitu. Karena bahasa tubuh kan bahasa yang paling jujur untuk bisa di bahasa universal. Universal itu. Gitu. Oh, Gi, aku penasaran Gi. Kau kan lama nih di Bandung. Bahkan sejak memutuskan kuliah di Bandung sampai lulus kuliah sampai sudah lulus kuliah tinggal di sana, beraktivitas di sana. Setelah pulang ke Cirebon, apa yang kamu rasakan Gi? Iya. Selalu berbeda ya gitu. Selalu ada muncul lahir teman-teman yang selalu mempunyai inisiatif fresh gitu. Nah, ini yang mesti juga harus di support gitu ya untuk ekosistem kedepannya agar terus berlanjut, akan lahir lagi nih yang lebih fresh tadi dan lebih punya ide-ide yang ide-ide yang future ya dalam artian progresif, dia kritis terhadap sebuah kotanya gitu ya. Gitu. Sebuah desanya, sebuah tempatnya atau ruangnya gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan gitu. Gitu. Karena balik lagi Cirebon tuh magnetik gitu. Iya, dan menariknya Wanggi walaupun lama di Bandung tetap pulang ke Cirebon selalu bikin huru-hara. Bikin huru-hara. Nah, yang terbaru kami punya proyek kolaborasi menerbitkan sebuah buku. Nah, ini perlu disinggung nih. Karena ini buku edukatif ya. Buku edukatif. Bagaimana kita melihat kasus bullying yang marak. Kami kemudian berkolaborasi dengan Raus Project. Coba. Betul. Iya, jadi ini aja. Iya, jadi memang awal mulanya sederhananya mah dari pertemuan saya dengan Wahyu ya di Rau gitu. Kemudian menawarkan satu ide itu. Kemudian ini deh gas gitu. Nah, kalau saya memang sama beberapa teman-teman ketika sudah dijelaskan terkait proyek apapun itu, kita akan gas karena memang ini hal positif untuk bisa nggak usah satset lah ya, nggak usah ya, nggak usah banyak babi bu, satset aja. Nah, asiknya Wanggi begitu. Gitu. Nah, memang salah satunya adalah yang masuk list dalam perbincangan dan obrolan saya dengan teman-teman Raw itu kan para penulis ya gitu, termasuk akhirnya pilihlah Mr. Gadis gitu ya dari berbagai list-list para penulis yang lain yang terkumpul. Nah, karena salah satunya adalah bagaimana kita juga bisa bertemu dengan isu-isu itu gitu. Kemudian kita akhirnya menyepakati ya satu isu gitu. Ya, satu isu bersama. Betul. Isu yang kita sepakati adalah kasus bullying. Ya. Nah, nanti di akhir pembicaraan saya ingin minta Bro Wanggi untuk menyajikan satu perform meme yang bicara soal sequel tentang ini lah ya, sequel gerak dari proses sampai ke foto buku itu gitu. Karena memang berat, waktu itu memang berat dengan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan yang puluhan itu. Nanti tunggu aja jadwal kita, insya Allah pengen keliling ke beberapa kota karena ini sebagai upaya untuk sosialisasi juga penyadaran masyarakat bagaimana kasus bullying ini dampaknya itu sangat besar ya. Betul. Oke Nggi, selain sekarang di Bandung kesibukanmu selain bikin huru-hara ya, kemudian ini akan mengelola pusat studi meme Wanggi Hood, ngapain lagi Nggi? Lagi studi? Enggak. Atau ngajar? Justru itu yang jadi ruang studi. Oke, jadi ruang studi. Kalau kelas seniman bukan bicaranya studi, tapi membuat sebuah studi. Lembaga studi, membuat sebuah lembaga studi. Ya kedepannya masih dengan ini ya, pusat studi meme itu kayak pengarsipan, pendokumentasian terkait dengan itu pengarsipan dengan pantomim itu sendiri gitu. Bagaimana ketika ekosistem pantomim bisa menyentuh dengan tadi ya lintasan disiplin lainnya gitu ya. Karena memang ini sederhananya gitu, minimal ada band yang terakhir gitu ya. Ketika pantomim hanya terus ditampilkan tapi bagaimana bentuk pengetahuan dan literasinya tidak sampai gitu pada penampilan tersebut gitu. Oke, saya kira itu ya. Udah seru, bisa teman-teman nanti simak di Instagramnya Wanggi Hood. Dia sering banget men-share semua acara di seluruh Nusantara ya. Kemudian support performnya juga banyak di banyak tempat di berbagai event, terutama kolaborasi yang menyuarakan isu-isu sosial ya. Betul. Kemudian
kami doakan Gi, Rumah Rengganis berharap jangan lupa pulang kampung halaman. Pasti itu akan mencium aroma Cirebon terasi Cirebon yang ini ya, rengginang ya. Iya, kalau orang Cirebonnya banyak yang keluar tanpa kembali untuk membangun sesuatu, ya habislah kita. Nah itu dia. Nah ini sebenarnya konten ini ingin mengumpulkan teman-teman di luar banyak ini ya, entitas seni gitu. Betul. Yang banyak berkegiatan di luar Cirebon. Oke, terakhir mari kita saksikan perform Wanggi ya. Boleh apa saja. Ya, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Rumah Rengganis biar nanti besok kalau wawancara bisa ngehonorin lagi. Amin. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Thank you. Siap. Nah, langsung.